gubernur. Baik, kita berikan putaran kedua kesempatan dari calon gubernur nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit sejak Anda berbicara, Pak. Baik, terima kasih. Nyuwun sewu, Pak Andika. Ada beberapa hal yang perlu kita eksplorasi Jawa Tengah. Angka kemiskinan kita adalah 10,47%. Sehingga inilah yang menjadikan suatu hal yang harus kita lakukan ekspansi. Yang berakibat kepada pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, kami hanya ingin menanyakan bagaimana saudara melihat persoalan tersebut dan solusi apa yang akan saudara berikan. Ada tambahan atau sudah cukup, Bapak? Cukup. Oke, kita hentikan waktunya. Saya berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 1 memberikan jawaban. Waktu Anda 3 menit sejak Anda berbicara, Pak. Ya, kemiskinan memang merupakan PR bagi siapapun yang akan terpilih menjadi gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah. Karena memang di SDGs atau Sustainable Development Goals ini, target yang disepakati oleh negara-negara hampir di seluruh dunia itu pada tahun 2030 itu 0. Nah, kalau saya berusaha menghubungkan pertanyaan Mas Lutfi dengan misalnya apakah ketahanan pangan maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jelas akan memungkinkan konektivitas antara kota, desa, sedemikian rupa sehingga yang tadinya terisolasi atau bahkan tertinggal ini bisa lebih cepat dalam mengejar. Nah, pembangunan ini, infrastruktur ini memang tidak terlalu mudah. Kita punya tanggung jawab yang besar dan kita sejauh ini sudah memiliki 7 koridor misalnya dari seluruh jaringan infrastruktur jalan yang ada di kita. Tetapi kita memang harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas. Karena jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi ini kan kira-kira masih ada 14%-an yang masih lebarnya itu kurang dari 7 meter. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita 5 tahun ke depan ini berusaha untuk melebarkan jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan budget kita agar minimal mempunyai kelebaran 7 meter. Jadi ini juga salah satu yang akan membuka akses jalan-jalan yang kemudian harusnya bisa dilalui oleh misalnya apakah proses produksi, pengolahan maupun distribusi hasil-hasil pertanian, perdagangan ke seluruh rumah tangga di Jawa Tengah. Jadi ini adalah salah satu program kami di mana kami akan menargetkan secara spesifik 14%-an jalan provinsi yang saat ini kelebarannya kurang dari 6 meter untuk minimal menjadi 7 meter. Itu ada tambahan, Mas? Ya, secara sederhana adalah mengatasi kemiskinan dengan cara membuat masyarakat usia produktif mempunyai pendapatan. Maka pasangan Andika Hendi hari ini punya 2 metode. 1, mempercepat izin, tidak ada pungli di dalam proses izin. Kemudian juga membuat kepercayaan investasi masuk ke Jawa Tengah. Sehingga terjadi rekrutmen tenaga kerja. Bagaimana kemudian yang tidak diterima sebagai tenaga kerja? Maka kita akan kembangkan UMKM yang kemudian disupport pemerintah dari mulai permodalan sampai akses pasar. Waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 memberikan tanggapan atas jawaban dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin masukan yang bagus juga dari Pak Andika dan Mas Hendi. Cuman yang dalam rangka 10,47% itu adalah besar. Artinya 3 hal terkait dengan kemiskinan di Jawa Tengah. 1 dari segi pendapatan. Pendapatannya apa? UMR di Jawa Tengah sangat kecil sekali, yaitu 2.035.000. Kemudian apa? Di tempat kita dari segi pendapatan hampir 140.000 masyarakat Jawa Tengah kena PHK terhitung September kemarin. Kemudian yang ketiga apa? Stabilisasi serapan hasil tani dan nelayan rendah. Itu pendapatan. Kemudian dari segi layanan dasar, dari segi infrastruktur dasar, ini perlu dipikirkan.
Makanya jalan yang paling tepat adalah satu, kita harus memberikan subsidi pangan murah kepada masyarakat agar tepat sasaran. Di mana itu? Di tempat-tempat yang menjadi perkumpulan masyarakat dalam rangka miskin ekstrim. Kemudian yang kedua, berikan sekolah gratis. Kemudian berikan kesehatan gratis. Bagi sekolah gratis digunakan warga SMA yang mempunyai putus sekolah. Itu pun datanya hampir 160.000 masyarakat kita putus sekolah miskin ekstrim. Dan yang ketiga adalah kita juga harus membuat fasilitas kesehatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Layanan kesehatan kita harus kita dekatkan dengan masyarakat dengan puskesmas miling. Kalau perlu puskesmas pembantu harus kita siapin 1 dokter, 1 perawat. Dengan demikian masyarakat kita sehat, beger, waras, umurnya cukup dan berasnya banyak. Itu mungkin saya sampaikan. Masih ada waktu? Terima kasih. Dicukupkan Bapak? Dicukupkan? Cukup Bapak? Oke, kita hentikan waktunya. Teman-teman terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 memberikan respons atas tanggapan dari Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit Pak, sejak Anda berbicara. Ya, itu semua adalah langkah-langkah yang memang diperlukan Mas Lutfi. Saya hanya tadi berusaha untuk menjawab yang ada hubungannya dengan subtema malam ini antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ketahanan pangan. Tapi jelas program-program Mas Lutfi merupakan program-program yang menurut saya sangat efektif untuk diterapkan. Jadi saya hanya menambahkan lagi, memang untuk infrastruktur ini dalam rangka mempercepat bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa menurunkan jumlah rakyat miskin kita adalah memastikan selain dari tanggung jawab provinsi tadi yang memang jalannya diperlukan untuk minimal selebar 7 meter, juga memperbaiki. Jadi sisa anggaran yang ada selama 5 tahun, fokus utama tadi adalah jalan yang kurang dari 6 meter, tetapi fokus kedua apabila masih ada anggaran, kita akan benahi sekitar hampir 30 sekian persen atau 26% jalan yang lebarnya antara 6 dan 7. Karena ini penting sekali agar kabupaten kota ini juga bisa memanfaatkan jalan-jalan atau infrastruktur yang menjadi tanggung jawab dari provinsi. Mas Hendy ada tambahan? Ya, terkait dengan jalan, kalau dari 2.440 km persegi, mohon maaf, kilometer, ternyata jalan yang kondisinya rusak ada sekitar hampir 28%, ya kan? Artinya masih ada sekitar 700 kilo yang kondisinya tidak bagus. Maka kalau kami skala prioritas mestinya akses jalan yang bagus itu adalah menuju ke potensi ekonomi, menuju ke sarana pendidikan, menuju ke sarana kesehatan, supaya masyarakat kemudian bisa mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah provinsi. Terima kasih. Baik, kita berikan apresiasi kepada kedua pasangan calon. Beri tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian untuk kedua pasangan calon yang sudah menyelesaikan sesi keempat debat kali ini. Di segmen selanjutnya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita masih akan mengikuti sesi debat antar pasangan calon, namun kita akan berikan porsi lebih banyak kepada calon wakil gubernur dari masing-masing paslon. Saat lagi debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah 2024.